Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pencinta golfis di seluruh Indonesia. Di video kali ini kita akan menjelaskan secara detail tahap pemijahan ikan mas koki, mulai dari awal pemijahan sampai mereka bertelur menjadi burayak. Di tahap pertama ini kita akan menyediakan akuarium plus media-media yang di dalam akuarium untuk mereka bertelur. Di sini saya menggunakan akuarium 50 dikali 35 dengan ketinggian air 20 cm. Dan media di dalamnya, di dasar akuarium kita memakai paranet dan tali plastik yang kita suir seperti ini. Ini di sini ada 3 ya. Ini bisa juga menggunakan eceng gondok ya, tapi ini yang kita ada di rumah aja, kita bikin plastik aja biar simple. Ini di pagi sekitar jam 6 saya masukin medianya ke akuarium dan saya masukin airnya. Hari ini, untuk hari pertama ini kita proses pengendapan air. Air kita endapin selama 24 jam. Jadi besok baru kita masukin indukan ikan mas kokinya. Di sini juga ikan mas kokinya kita pisahin. Besok kita akan memijahkan 2 betina dan 2 jantan. Ini yang betina kita pisahin dengan yang jantan. Yang jantan ada di akuarium satunya. Ini yang betina. Untuk proses pemilihan indukan, yang betina itu biasanya dengan ciri-ciri mereka siap bertelur itu di bagian perut mereka, kalau kita tekan itu udah lembek. Biasanya kita pencet itu udah ada keluar telurnya biasanya, tapi jangan terlalu sering ya, takutnya mereka jadi stres, bisa menyebabkan kegagalan bertelur. Ini yang satunya. Ini udah lembek banget, udah lembut. Jadi airnya kita endapin selama 24 jam. Kita tunggu besok baru kita masukin indukan ikannya. Dan ini hari pertama proses pemijahannya. Di hari pertama ini kita sudah memasukkan indukan ikan mas kokinya. Di sini saya memakai 2 versus 2 betina dan 2 jantan. Di sini kita pakai yang oranda semua ya, oranda ekor panjang 2 betina ini yang 2 betina, dan itu 2 jantan oranda ekor pendek, tapi salah satunya orandanya yang kepalanya kepala panda ini. Di hari pertama ini nanti setelah dalam proses pemijahan itu ikannya tidak kita kasih makan ya, karena bisa mengganggu proses penelurannya. Terus air akuarium
bisa jadi keruh kalau dikasih makan nanti. Jadi ikannya tidak kita kasih makan biar proses sebetinanya, peneluran betinanya lebih lancar nanti, lebih mudah. Biasanya ikan akan mulai kejar-kejaran itu di pagi hari. Kalau lebih cepat biasanya pagi hari besok udah mulai kejar-kejaran dan mulai ada perubahan air dan telur-telur udah pada netas. Itu kalau proses cepat. Kalau biasanya kalau besok belum ada telur, kita tungguin sampai 1-3 hari. Kalau 3 hari belum juga ada penetasan telur, berarti dikatakan proses pemijahannya gagal. Kita tunggu aja sampai besok ya. Step ketiga, hari pemijahan ikan mas koki. Di sini ikan sudah mulai kawin. Nah, ini kemarin kita kan memasukkan ikannya dua pejantan dan 2 betina. Cuman pas digabung mereka nggak ada interaksi. Mungkin gara-gara akuarium saya kekecilan, jadi makanya saya pisahin satu jantan 1 betina di sana dan 1 jantan 1 betina di sini. Jadi 1:1 saya pisahin dengan 2 akuarium. Ini hari ketiga setelah pemasukan indukan. Di hari pertama saya pisahin indukannya, pisahin 1 jantan 1 betina dengan di 2 akuarium. Nah, hari kedua saya pembersihan karena kotor banget, karena dia berempat jadi kotor di aerokernya kotor. Pembersihan akuarium, dengan cara membersihan akuariumnya itu kita memasukkan filter box, terus kita spon, kita keluarin medianya, kita tunggu sekitar 3-4 jam. Kalau air udah kotoran-kotoran udah keangkat ke dalam boxnya, maka kita ganti lagi dengan aerator. Terus kita masukin lagi medianya. Ini medianya parannya kita buang, cuman kita kasih tali-tali yang di suir-suir seperti ini aja. Itu bisa juga kok, meskipun nggak ada paranetnya. Terus di hari ketiga ini, di pagi hari ini sekitar jam 7 jam 8, ikan sudah mulai memijah. Contohnya ini, telur-telur udah ada yang berserakan di bawah dan menempel di media. Kalau ini mereka belum memijah. Belum ada yang normal. Ini filter box yang kita pakai kemarin semalam. Itu kotorannya kan udah keangkat di busa. Ini telur ikan ini, tapi belum keluar semua ini. Mereka masih memijah. Kita biarkan sampai telurnya mereka nggak kejar-kejaran lagi, berarti telurnya udah keluar semua. Terus kita angkat indukannya, kita tunggu sebentar.
Ini di jam 9 pagi. Ikan masih memijah. Telur-telur udah pada berserakan. Namun menempel di media. Sebentar lagi kalau mereka nggak lagi kejar-kejaran, ikan kita angkat. Ini masih dalam proses pengejar-kejaran mereka. Ini telur-telur udah pada berserakan semua ini. Sampai sana ini. Kita tunggu sampai jam 10 nanti. Ini di jam 9.30, 9.30 telurnya udah pada banyak keluar. Ikannya masih kejar-kejaran. Jadi kita biarkan dulu. Kalau mereka udah nggak kejar-kejaran lagi, baru kita pisahkan, kita angkat induknya. Oh ya, untuk tanda-tanda kalau mereka udah bertelur dan memijah, ini di air akuariumnya ada gelembung-gelembung, banyak busa-busanya, terus airnya lumayan keruh, agak keruh. Itu tanda-tanda kalau ikan udah dalam proses pemijahan. Ini sudah di jam 11 siang. Ikannya udah kita angkat semua, indukannya. Telurnya udah lumayan banyak ini. Ini di talinya juga banyak nih. Biasanya telur-telur ini akan menetas di 1-3 hari. Indukannya udah kita angkat, aeratornya kita kecilin sedikit biar enggak merusak telur-telurnya. Biasanya besok udah kelihatan telur-telurnya kalau ada yang berhasil dipijahin si jantan, ada yang gagal bertelur. Biasanya ada tuh perbedaannya nanti. Besok udah kelihatan ini. Kalau ini masih baru. Si indukan udah kita pisahkan. Ini jantan. Dan ini yang betina. Biasanya yang betina ini kalau udah habis bertelur, dia cukup lemas. Habis tenaga. Biasanya itu karena si jantannya ini terlalu over gitu. Ngejarnya terlalu over. Jadi bisa menyebabkan ikan yang betinanya lemas. Biasanya ada luka-luka sedikit itu. Maka dipisahkan, yang betina itu dipisahkan di tempat yang lain. Kita rehab sedikit, karantina. Kalau di malam hari atau besok udah si betinanya udah kelihatan gagah, berenangnya udah lancar, baru kita gabungin lagi, kita masukin ke sini. Ini kalau bisa sih, kalau sudah dari bertelur, yang betina ini seharusnya kita pisahkan dengan si jantan. Kita tunggu sampai 2 minggu atau 3 minggu. Kalau kita gabungin lagi ke tempat pemijahan, mereka biasanya langsung memijah itu. Telurnya udah ada itu. Udah siap dipijah lagi kalau 3 minggu dari mereka bertelur. Kalau seharusnya kita pisahkan. Tapi kalau ini kan udah 2 kali bertelur, kita istirahatkan dulu 1-2 bulan lah, baru kita pijahkan lagi. Karena ini udah 2 kali kita pijahkan. Takutnya nanti kalau kita sering kita pijahkan, si indukannya bisa mati nanti.